Halo teman-teman, selamat pagi dan seperti biasa hari ini hari Senin tanggal 6 ya, 6 Mei 2018. Kita jalan-jalan, kita mubeng-mubeng di sekitaran alun-alun Kajen. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus saksikan di channel Dimas Wibowo. Oke, stay terus ya, kita jalan-jalan. Kita hari ini ada di pendopo rumah dinas Bupati Pekalongan, ada acara MW. Kayaknya mau bagi-bagi makanan kesehatan gratis buat saya khususnya ya, biar tambah gemuk. Oke, terus Anten. Ahlinya orang kaya aku. Asli. Atau tidak KB. Ini udah masuk ini acara MW, monitoring, evaluasi dan penyuluhan kader kesehatan Kabupaten Pekalongan. Kita udah masuk ini. Kita regis dulu ya. Kita di MW, Rumah Dinas Pendopo Bupati Pekalongan. Sudah banyak yang datang dari kantor-kantor posyandu. Sedang registrasi terlebih dahulu untuk para kader-kadernya. Bagusnya gimana bagusnya ya? Ini. Ya Pak, yang pagi. Baik. 1, 2, 3. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepadamu dan sungguh kami adalah termasuk golongan orang yang berserah diri. Ya Allah, pada hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam rangka kegiatan monitoring, evaluasi dan penyuluhan gizi kader kesehatan Kabupaten Pekalongan tahun 2018. Kematian ibu dan anak, ini gerakannya luar biasa, bagus sekali. Di dalam kematian itu ada beberapa divisi. Nanti kalau diterangkan sehari gerakan luar biasa sekali karena alhamdulillah dengan gerakan ini kematian ibu dan anak di dalam Pekalongan sudah banyak turun. Terima kasih. Kemudian pertama kami ucapkan terima kasih pada AMW Peduli yang sudah membantu Kabupaten Pekalongan untuk mengentaskan atau membebaskan anak-anak balita kita dari gizi kurang. Kita perlu bersyukur karena saat Indonesia ini hanya berapa kabupaten, Bu? Baru 4 yang dapat ya, termasuk Kabupaten Pekalongan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk AMB. Luar biasa. Kita diberi kehormatan yang tinggi dari AMB untuk jangka waktu yang mudah-mudahan sih lama ya. Sangat pelik, sangat rumit dan sangat kompleks. Karena ibu rumah tangga, ibunya. Kalau ibunya aja tidak pernah ngurusi balitanya, ya piye gizinya ya.
Kemudian yang ketiga juga pengaruh lingkungannya, pengaruh pendidikan, banyak sekali pengaruhnya nih. Untuk itu maka masalah gizi ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh puskesmas saja misalkan, atau kader saja, tidak mungkin bisa. Dinas kesehatan saja tidak bisa. Makanya ini Ibu Ketua PKK kerso terjun, ambil terjun luar biasa. Termasuk Pak Camat, Bu Camat semua terjun untuk mengurusi masalah-masalah kesehatan. Karena memang kesehatan itu, ada yang bilang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi segalanya tidak ada apa-apanya kalau kita tidak sehat. Betul ya? Yang kami hormati dari Yayasan MY Peduli, Ibu Rosi, Ibu Perwakilan Indonesia, kemudian ada Dr. Rifat dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, ada Bu Riana beserta seluruh teman-teman dari MY Peduli. Yang kami hormati pengurus Gemastia se-Kabupaten Pekalongan. Awal munculnya atau latar belakang adanya program inovasi Gemastia itu diawali dengan adanya penurunan atau angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Pekalongan yang sangat tinggi. Akhirnya PKK merasa peduli untuk ikut terlibat, ikut membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan anak. Oleh karena itu dilakukan MOU pada tanggal 29 Agustus 2016. Kami merangkul 3 organisasi besar di Kabupaten Pekalongan, yaitu organisasi Fatayat, Naisyatul Aisyah, dan BIMRI. 3 organisasi tersebut itu kader-kadernya, anggotanya sampai tingkat ranting, sampai tingkat desa. Oleh karena itu, untuk menurunkan angka kematian yang tinggi itu kami PKK tidak bisa bekerja sendiri. Akhirnya kami bagaimana caranya bisa merangkul 3 organisasi tersebut bergandengan tangan sama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Adapun pelaksanaannya yang selama ini mereka sosialisasi di masing-masing organisasi tersebut ketika pertemuan di organisasi tersebut. Jadi apa yang menjadi program dari Gemastia itu mereka sampaikan ke anggotanya supaya anggota masing-masing tidak ada yang kekurangan gizi anaknya dan balitanya pada usia 5 tahun tersebut. Untuk itu MW merasa tergerak untuk membantu satu perusahaan yang memproduksi vitamin dan mineral. Jadi kami menciptakan satu vitamin dan mineral yang namanya Nutrilite Little Bits yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah berikan kepada anak-anak di Pekalongan. Itu khusus untuk membantu anak-anak ini mendapatkan vitamin supaya mereka bisa tumbuh dan kembang dengan lebih sehat. Jadi sejak tahun 2009 MW di seluruh dunia sudah bekerja sama dengan sendiri baru mulai dari tahun 2016. Tadi Ibu Asif sudah bilang ya, kita sudah mulai dari Jakarta dulu. Jakarta itu banyak sekali juga ya. Ada Jakarta Utara, Timur, dan Barat, terutama yang dimana itu kantong-kantong masalah gizi itu sangat besar di situ. Jadi bukan berarti di kota nggak ada masalah gizi, banyak sekali juga gitu ya. Apalagi masalah itu bukan hanya karena ketidaktersediaan makanan, tapi juga karena pola hidup, pola asuh itu sangat penting sekali. Kami berharap, dari Jakarta kami ke Sumba juga banyak masalah gizi. Kemudian ke Tangsel dan kemudian sekarang ini di Pekalongan. Kami berharap kedepannya kita bisa lebih banyak lagi membantu anak-anak ya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan dengan usaha nanti mereka akan terus bisa berkontribusi lebih banyak terhadap bangsa. Jadi pada hari ini kita akan nanti Ibu Rita akan
memberikan sharing ya Bu Rita mengenai masalah pola asuh, mengenai masalah bagaimana sih gizi itu penting sekali. Terus kemudian juga 3 bulan berturut-turut setelah diberi Nutrilite menjadi 7,5, terus 8, 8,6 dan sekarang 9 kilo. Tidak hanya berat badan yang naik, juga tinggi badan naik. Sebelum dikasih Nutrilite hanya 71, setelah dikasih Nutrilite tinggi badan menjadi 75,5. Dan hanya tidak itu saja yang anak saya menjadi nafsu makan bertambah dan makannya menjadi lahir. Terima kasih kepada Nutrilite yang memberikan gizi kepada anak saya. Semoga tidak hanya anak saya yang mendapatkan gizi yang baik dan juga anak-anak lain bisa merasakan seperti anak saya. Terima kasih Nutrilite. Utang mikrofon. Ibu pasti kalau nonton itu gemes ya. Wih, kenapa sih mesti diundi-undi dulu? Kasih aja kayak bantuannya gitu kan. Karena memang untuk cari sponsor dibikin acara Ibu. Nah, waktu itu saya dengan Irfan Hakim Ibu. Kebetulan dapat 2 kasus yang ya menyedihkan kasusnya, tapi anak itu umurnya sudah dia polio Ibu. Jadi umurnya sudah 5 tahun tapi masih digendong aja karena virus polio tadi. Nah, pada kesempatan itu di belakang layar kita gabung nih ngobrol-ngobrol. Si bapak ngasih makan sama si anak Bu, kalau anaknya mulai lapar, apa yang dikasih bapak itu? Diambilnya roti yang kita kasih tadi, dikunyah sama si bapak, hasil kunyahannya dia masukkan ke mulut si anaknya. Bagi si bapak ini hal positif, mendekatkan kasih sayang. Ya, karena air ludah bapak menyatu dengan air ludah anak, maka semakin dekat kasih sayangnya. Itu pola asuh. Bapak itu nggak tahu, dia pikir inilah lambang kasih sayang dia. Anaknya polio, cuma bisa kan nggak bisa ngunyah, dihaluskan pakai mulut si bapak. Tahu nggak Ibu, pola asuh itu akan membuat anak semakin terkena infeksi baru, ya kan? Karena kuman di mulut bapak itu nyaman, nggak mendatangkan penyakit. Tapi kalau kuman di mulut bapak itu pindah ke mulut orang lain, mulut anaknya atau mulut siapa, itu menjadi kuman patogen di sana, gitu ya. Nah, itu pola asuh Ibu. Betapa banyak juga yang ibu anak lapar nak, baru dari WC pada ibunya belum cuci tangan pakai sabun, main ambil makan, ya. Itu pola asuh. Ada juga sampai nyusuin anaknya, masih anak makan kan? Ngegosip lagi, siapa gimana, tetangga gimana, dinyusuin anak nih, ya. Itu pola asuh, gitu ya. Atau makan, kalau nggak makan pulang, ya sudah, nggak usah makan. Pola asuh. Nah, cara-cara itu sangat menentukan anak itu akan gizinya cukup atau dia akan gampang terkena infeksi atau tidak. Nah, itu yang ibu nanti ilmunya kasih tahu ke